Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita semua selalu mendapatkan karunia rahmat hidayah inayah. Dalam pembelajaran kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang materi di bab 3, yaitu menghindari perkelahian antar pelajar, minum minuman keras, dan bahaya narkoba. Dalam tujuan pembelajaran materi ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pelajar yang dicari Islam, kemudian mendefinisikan perkelahian dan tawuran pelajar, faktor penting adanya perkelahian pelajar, ikhtiar menjaga perilaku menyimpang, dan penanganan pelajar yang menyimpang. Kemudian mendefinisikan pengertian khamr berdasarkan telaah Al-Quran surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 90 sampai 91, dan sikap terhadap khamr. Dan yang terakhir menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam, narkoba ditinjau dari hukum Indonesia, di mana terdapat pengertian berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan, penyalahgunaan narkoba, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mari bersama kita lanjutkan tentang bab menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Di antaranya ini terdapat ada beberapa gambar yang merupakan sebuah dampak daripada perbuatan tersebut. Ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang larangan, di antaranya yang berkaitan dengan materi di atas, yaitu Al-Quran surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan kemudian terdapat Quran surat Al-Maidah, surat kelima ayat 90 sampai 91, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fa'ajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'u bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum 'an dzikrillah wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Perkelahian antar pelajar. Perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu delikuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Kemudian yang kedua, delikuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Dan ini yang sering terjadi sekarang.
Ada beberapa faktor penting tentang perkelahian antar pelajar, di antaranya pertama, adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor individu. Kemudian yang kedua, adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Maka di sini kita harus bergaul dengan lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga, adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Kemudian adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor salah pergaulan. Kemudian yang terakhir, adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Ini merupakan beberapa faktor yang dapat menimbulkan perkelahian antar pelajar. Kemudian kita membahas tentang minuman khamr. Khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lain adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba minuman keras termasuk makna dari khamr. Termasuk jenis khamr adalah alkohol, yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir ini tidak termasuk dalam kategori khamr, dan itu berarti diperbolehkan. Karena yang namanya khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran pada diri kita. Kita jangan pernah coba, baik itu sekali atau berapa kali, memakai atau minuman khamr. Jangan mencoba walaupun hanya beberapa tetes, karena bahayanya dan mudaratnya itu sangat besar, baik bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena yang namanya khamr termasuk rijs, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, sangat buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis. Maka kita harus menghindari untuk minum minuman keras. Carilah minuman yang halal. Carilah minuman yang bergizi, yang dapat menyehatkan tubuh kita. Kemudian kita membahas tentang narkoba dan obat terlarang. Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, bahan-bahan adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini yang namanya narkotika. Bisa disimpulkan adalah sesuatu atau zat atau obat yang dapat menimbulkan kita rasa ketergantungan. Kemudian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Dan ini juga harus kita hindari. Segala sesuatu zat atau obat yang mengandung psikotropika. Kemudian zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang dikonsumsi oleh organisme hidup, menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Dan zat adiktif ini adalah zat yang sangat berbahaya. Karena apa? Dapat merusak akal pikiran, dapat merusak kesehatan tubuh yang berdampak pada kerugian diri kita sendiri. Maka daripada itu, segala jenis obat psikotropika dan narkotika, meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram untuk digunakan. Sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian bagi semua. Kemudian dampaknya yang pasti adalah merusak keimanan, merusak kesehatan jasmani maupun rohani, sikap ketergantungan atau kecanduan, merusak masa depan, serta merupakan bibit maksiatan. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pasti kita harus selalu rajin beribadah, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Jadilah orang yang bertakwa, kemudian bergaul di lingkungan yang baik, melakukan aktivitas atau kegiatan yang positif, banyak aktivitas atau kegiatan yang positif. Contohnya beribadah, olahraga, makan makanan sehat, dan lain sebagainya. Kemudian menghindari perbuatan tersebut. Kita sebisa mungkin untuk menghindari. Jangan pernah mencoba. Baik itu hanya sekali, 2 kali, karena yang dikhawatirkan adalah efek daripada ketergantungannya. Tidak pernah mencoba atau melakukan perbuatan tersebut. Kesimpulan pada pembelajaran materi ini, isilah hari-hari kita dengan melakukan aktivitas yang positif, berdoa, menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain. Masa depan kita adalah untuk diri kita sendiri. Katakan no pada narkoba dan yes untuk belajar. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila penyampaian ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.